Baiklah, karena waktu kita telah tiba, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena penyertanya kepada kita dalam pertengahan minggu ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama. Kita bersyukur kepada Tuhan atas napas kehidupan yang masih dipercayakan kepada kita. Biarlah kita bersuka cita dalam segala hal apapun keadaan kehidupan kita. Sebelum kita memulai acara kita, terlebih dahulu kita mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita untuk dapat menuntun kita dalam sepanjang perbaktian kita ini melalui doa dalam hati. Amin. Sebagai lagu pembuka, kita bernyanyi dari Logusion nomor 169. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini, pada malam pertengahan minggu ini, Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan dan napas kehidupan yang masih boleh kami hirup dalam keadaan baik. Tuhan, pada saat ini, dalam keberdosaan kami, Tuhan, kami memuji Engkau oleh karena kebesaran-Mu yang telah menciptakan langit dan bumi, yang boleh kami tempati pada saat ini di bumi ini. Dan pada saat ini, Tuhan,
sebelum kami akan melanjutkan doa-doa kami, Tuhan, terlebih dahulu kami mohon ampun atas dosa-dosa yang kami lakukan, yang kami sengaja, Tuhan, melalui perkataan kami, perbuatan kami, terlebih melalui pikiran kami, Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan. Mohon ampunkan Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami bermohon kepada-Mu, kiranya curahan Roh Kudus menjadi kebutuhan kami pada saat ini, Tuhan, agar kiranya Roh Kudus-Mu yang dapat menuntun kami sepanjang perbaktian ini. Dan Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa khusus untuk pembicara kami, Pendeta Bastian Pandiangan, biarlah kiranya Tuhan yang menyertai beliau, apapun yang akan disampaikan, biarlah ini boleh menjadi pelajaran bagi kami, semuanya untuk membawa kami lebih baik lagi dan lebih taat lagi kepadamu. Dan pada saat ini Tuhan, seluruh kami yang boleh hadir pada saat ini, yang dapat mengikuti acara melalui virtual Zoom ini, biarlah kiranya Tuhan menyertai kami, memberikan kepada kami apabila ada yang kurang sehat, apabila ada yang lagi sakit, kiranya Tuhan memberikan kesehatan. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang belum dapat bergabung dengan bersama kami, biarlah mereka juga melakukan doa yang sama di tempat mereka masing-masing. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terimalah doa kami ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan pembahasan atau khotbah kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan lagu spesial yang sudah disiapkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kami akan menyanyikan lagu Sion nomor 457. Tuhan pimpin sepanjang jalan. Tuhan pimpin sepanjang jalan, aman senanglah hatiku, dan hilanglah ketakutan karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Pada kesusahan atau waktu sukacita, aku tetap rasa aman karena Tuhan yang menjaga. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Bila kerjaku selesai dan aku sudah lakukan, tidak ku takut maut lagi bila ku tiba di seberang. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Amin. Amin. Terima kasih untuk keluarga
Kak Purba yang telah membawakan lagu yang boleh membangunkan keimanan kita pada saat ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta hari depan kita, Sebastian Pandiangan. Waktu dan tempat kita persilahkan. Headsetnya kayaknya tidak connect. Selamat malam bagi kita semuanya. Selamat malam. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah jelas. Baiklah. Firman Tuhan yang akan saya bawakan pada malam ini adalah mengenai cerita Yunus. Yang saya ambil judulnya yaitu Yunus menyenangkan hati Tuhan. Saya mengambil sebuah ayat inti yang terdapat dalam Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tentunya sudah tahu cerita Yunus. Bagaimana kisah Yunus melalui yang mengelak dari perintah Tuhan, yang sehingga Yunus disadarkan dengan cara Tuhan memberikan dia sebuah musibah. Baiklah, bagaimanakah kita dapat menyenangkan hati Tuhan? Nah, ini sebuah pertanyaan dalam diri kita. Apakah yang sudah kita perbuat bagi Tuhan? Apakah yang sudah kita perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita hanya mendukakan hati Tuhan, atau adakah kita menyenangkan hati Tuhan? Pertanyaan ini akan terjawab setelah kita mendengar seluruh cerita dan khotbah pada malam ini. Kita tahu Yunus diutus Tuhan untuk pergi memberitakan Injil dan memberitahukan kepada penduduk kota Niniwe bahwa dosa mereka sudah sampai kepada Tuhan. Kota Niniwe adalah sebuah kota yang terkemuka, memiliki penduduk yang cukup banyak, yaitu 120.000 orang. Terkenal sebagai kota yang kejam dan menakutkan. Kota yang sangat luas, memerlukan waktu 3 hari perjalanan untuk mengelilinginya. Dan masa kejayaan kota Niniwe, kota itu dikelilingi oleh tembok yang panjangnya mencapai 12 km. Saudara-saudara yang terkasih, kita sangat kenal betul tentang cerita ini, yaitu tentang kekejaman kota Niniwe. Kita tahu bahwa penduduk kota tersebut telah terjadi seks bebas, bahkan pergaulan-pergaulan yang tidak benar, dan penyembah-penyembah berhala. Di pasal 1, kita bisa sambil buka Alkitab kita. Dikatakan dalam judul perikop ini, Yunus lari dari panggilan Tuhan. Dalam kitab Yunus 1 ayat 1 sampai 2, Tuhan berfirman, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka kepada mereka karena kejahatannya sudah sampai kepadaku. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu di pasal pertama Tuhan mengutus Yunus untuk pergi memberitahukan kepada penduduk kota Niniwe bahwa kejahatannya sudah sangat tidak bisa ditoleransi lagi oleh Tuhan. Tuhan sudah sangat benci dengan penduduk kota Niniwe oleh karena perbuatan mereka.
Dimulai dari pasal 1. Setelah Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, apa yang Yunus lakukan? Yunus pergi, tetapi tidak ke kota Niniwe. Ia lari ke Tarsis. Hingga pada saat perjalanan ke Tarsis, dia menyeberangi lautan, dia menyewa sebuah perahu, dan pada saat di tengah laut, perahu yang Yunus tumpangi mendapat sebuah musibah, yaitu sebuah badai yang begitu keras dan begitu ngeri, yang sehingga dapat menenggelamkan sebuah kapal. Di ayat yang keempat, karena Tuhan tidak suka dengan sikap Yunus yang lari dari panggilan Tuhan, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah sebuah badai besar, sehingga kapal itu hampir tenggelam. Di ayat 11, ya, sang pemilik kapal bertanya kepada Yunus. Sebelumnya mereka sudah sangat takut, mengalami sebuah ketakutan yang begitu besar. Mereka melakukan undian, dan undian tersebut jatuh kepada Yunus. Lalu mereka bertanya, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Di ayat yang ke-12, Yunus sadar, dan dia berkata kepada dua orang tersebut, angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui kisah Yunus yang terdapat di pasal 1 ini, mengajarkan kita bagaimana agar kita tidak menjadi batu sandungan terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap kerabat-kerabat kita, terhadap keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita. Kita masuk ke pasal 2, ketika Yunus sudah dicampakkan ke dalam laut, dan Tuhan mengirim seekor ikan yang sangat besar, dan ikan itu pun menelan Yunus. Di dalam pasal 2, Yunus bertobat. Yunus dicatat di sini bahwa ada sebuah doa ucapan syukur Yunus. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Yunus pasal 2. Di ayat yang kedua, Yunus berdoa, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Di ayat yang ketiga, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Di ayat yang keempat, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita akan seperti Yunus ketika kita dapat sebuah panggilan dari Tuhan, kita diutus Tuhan untuk memberitakan Injil, tetapi kita lari dari perintah itu, sehingga Tuhan memberikan sebuah bencana, sebuah teguran yang akan bahkan bisa membahayakan kita. Apakah harus kita dapat teguran dulu sehingga kita tersadar bahwa utusan Tuhan kita adalah sebuah bahan yang sangat penting untuk menyelamatkan umat manusia. Di ayat yang kelima, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di ayat yang ke-6, di dasar gunung aku tenggelam. Di dasar gunung aku tenggelam, di dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku. Ayat ke-7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu dalam bait-Mu yang kudus.
Ayat yang ke-8. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-7 mengatakan, ketika jiwaku letih lesuh di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Apakah kita mengingat Tuhan hanya pada saat kita letih lesuh atau terlalu capek di dalam menjalani kehidupan ini? Ataukah kita selalu mengingat Tuhan baik dalam keadaan susah, senang, duka maupun sukacita? Di ayat yang ke-9, tapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Di ayat 9 jelas dikatakan dan jelas menggambarkan pertobatan Nuh yang 180 derajat, bahwa dia akan menazarkan dan akan membayar semua janji-janjinya kepada Tuhan. Dia berseru bahwa dia akan memberikan korban kepada Tuhan. Dia juga akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena dia sadar selama dia di dalam perut ikan, Tuhan memelihara Yunus. Dia sadar bahwa keselamatan hanyalah dari Tuhan. Di ayat yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Pada hari ketiga setelah Yunus di dalam perut ikan, Tuhan memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkan Yunus ke daratan, oleh karena Yunus telah sadar dari hatinya bahwa Yunus telah membuat suatu kesalahan yang begitu besar. Lalu apa yang diperintahkan Tuhan lagi kepada Yunus? Di pasal yang ketiga, Tuhan kembali menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dan memberitahukan bahwa kejahatan mereka sudah tidak bisa ditoleransi lagi, sudah tidak bisa dimaafkan lagi oleh Tuhan. Di Yunus 3 ayat 1 dan 2, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruanku, firmankan kepadamu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa buka Alkitab kita dalam Yunus pasal 3 ayat 7 dan 8. Ketika Yunus telah sampai di kota Niniwe, Yunus memberitahukan kepada penduduk kota tersebut bahwa 40 hari lagi Tuhan akan memusnahkan kota tersebut. Tuhan akan membuat kota tersebut hancur oleh karena perbuatan manusia yang tidak bisa lagi dimaafkan. Setelah perintah itu tersampaikan dan terdengar ke telinga sang raja yang memerintah kota Niniwe, raja memerintahkan seluruh para pembesarnya dan seluruh para penduduknya untuk memaklumkan manusia, ternak, lembu, sapi, dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa. Mereka melakukan puasa, tidak bahkan hewan sekalipun tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Tuhan, raja tersebut memerintahkan bahwa semuanya, manusia, ternak, tanpa terkecuali harus berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan Yunus untuk kedua kalinya, dan Yunus turut melakukan perintah Tuhan tersebut, apa yang terjadi? Seluruh penduduk kota, bahkan pemerintah kota tersebut, tersadar bahwa mereka sudah melampaui batas kejahatan, bahwa mereka sudah sepatutnya dimusnahkan Tuhan, tetapi mereka sadar akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus kepada penduduk tersebut. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah mereka mendengar kabar tersebut, kita bisa baca
di dalam Yunus pasal 3 ayat 9, penduduk kota tersebut sangat mengharapkan belas kasihan Tuhan. Bisa kita baca, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Mereka mengharapkan suatu kasih karunia, suatu kata maaf yang begitu tulus dari Tuhan. Mereka sudah betul-betul bertobat. Mereka betul-betul tersadar dari hati nurani mereka yang paling dalam. Dan harapan mereka terkabul. Kita bisa baca pada ayat yang ke-10, Yunus 3 ayat 10, Allah menyesali malapetaka yang telah dirancangkan Tuhan terhadap mereka. Karena apa? Karena Tuhan telah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari tingkah lakunya yang begitu bejat, sehingga mereka mendapatkan belas kasihan Tuhan yang begitu besar. Mereka mendapatkan sebuah kasih Allah yang sehingga menyelamatkan mereka. Setelah Tuhan menyesal, apakah Tuhan melakukan dan melaksanakan rancangannya itu? Tentu saja tidak. Karena Tuhan sangat menanti-nantikan pertobatan umatnya. Tidak peduli betapa besarnya dosa yang telah kita perbuat. Tidak peduli seberapa sering kita mendukakan hati Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah satu, yaitu pertobatan dan kita berbalik ke dalam jalan kebenaran sebagaimana yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kisah Yunus ini, kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa kita sebagai manusia, kita sebagai umat Tuhan, dapat dipergunakan Tuhan sebagai alatnya untuk menyelamatkan domba-domba Allah, untuk menggembalakan domba-domba Allah yang berada di luar kandang, untuk menarik mereka kembali masuk ke dalam kandang juru selamat, untuk menyadarkan mereka bahwa Tuhan sangat menanti-nantikan mereka. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Yunus pada malam ini? Yaitu kita sebaiknya janganlah menolak apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau Tuhan telah berikan kepada kita suatu jabatan di dalam jemaat, baiklah kita pergunakan, kita lakukan tugas kita dengan baik, dengan tulus, yang sehingga kita dapat menuntun seluruh anggota jemaat, seluruh anak-anak, dan seluruh orang muda yang adalah nantinya menjadi tiang-tiang gereja, tidak lari dan tidak keluar dari kandang keselamatan. Kesimpulan, Allah tidak pernah menolak mereka yang menyesali dosanya. Sekalipun kita merasa bahwa kita sudah sangat jauh dari Tuhan, tetapi sesungguhnya Ia selalu tetap setia menanti pertobatan umatnya dan selalu mendengar seruan umatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya bilang tadi, Tuhan sangat menanti-nantikan pertobatan kita. Tuhan sangat menanti-nantikan penyesalan kita. Tuhan akan menghapuskan seluruh dosa kita ketika kita berbalik kepada Tuhan. Ketika kita berpikir bahwa kita sudah sangat jauh kepada Tuhan, kita telah meninggalkan gereja, kita telah mengabaikan seluruh perintah Tuhan, kita melanggar hukum Tuhan. Dan ketika ada momen di mana menjadi suatu titik balik bagi kita, kita kembali kepada Tuhan. Dan kita tertegur, baik itu melalui hamba Tuhan yang datang kepada kita dengan menegur kita dengan firman Tuhan, ataupun dengan sebuah kejadian yang Tuhan berikan untuk menyadarkan kita bahwa kita telah jauh dari Tuhan dan meminta kita untuk kembali kepada Tuhan. Satu ayat di mana ayat ini menjadi ayat penutup bagi kita, yaitu Yesaya 1 ayat 18. Kita bisa buka Alkitab kita dan kita bisa sama-sama membaca pas ayat ini. Biarpun ya saudara-saudara di rumah masing-masing, marilah kita merenungkan ayat ini bersama-sama.
Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini adalah sebuah janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, ketika kita menyadari akan dosa-dosa kita, ketika kita meminta pengampunan kepada Tuhan akan dosa-dosa kita. Tidak peduli seberapa besar dosa kita. Tetapi ketika kita tidak kembali kepada Tuhan, apa yang terjadi? Seperti halnya kisah Yunus, ketika Yunus lari dari perintah Tuhan, dia mendapat segala goncangan, dia mendapat segala musibah yang mungkin bisa menghilangkan nyawanya pada saat itu juga. Begitu juga dengan kita. Ketika kita lari dari Tuhan, lari dari jalan Tuhan, kita begitu banyak mengalami masalah dalam hidup. Baik itu masalah keuangan, baik itu masalah rumah tangga, baik itu masalah dalam pekerjaan, baik itu masalah dalam lingkungan hidup kita. Tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keselamatan. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang dapat memecahkan semua masalah di dalam hidup kita. Sehingga kita dapat hidup kembali dengan tenang dan kita dapat hidup berjalan bersama umat-umat Tuhan di jalan kebenaran. Dan kita dapat saling merangkul. Dan alangkah baiknya juga ketika kita sudah mendapat belas kasihan Tuhan, kita mendapat berkat Tuhan, kita membagikannya terhadap sesama kita, terhadap teman-teman lingkungan kita, terhadap sekitar pekarangan rumah kita. Agar apa? Agar mereka juga mendapat belas kasihan Tuhan. Mereka tersadar dan mereka dalam lindungan Tuhan. Mungkin sampai di sinilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada keterangan tambahan atau pertanyaan, kita akan tiba nanti sesinya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Saudara Bastian Pandiangan yang telah membawakan firman Tuhan yang begitu baik bagi kita pada malam hari ini. Setelah mendengarkan tentang Yunus, pasti kita banyak merasa, apakah di dalam kehidupan kita sudah pernah seperti Yunus? Saya sendiri merasakan, wah, benar-benar kehidupan ini sudah seperti kejadian sama Yunus gitu, karena mungkin kalau bagi saya ya, kalau pada saat masih muda-mudanya dulu selalu merasa nanti dulu lah Tuhan, jangan dulu lah, nikmatin dunia dulu lah, kan terlalu muda, masa langsung terlalu ini kepada Tuhan gitu. Jadi akhirnya waktu itu terbuang sia-sia dengan sebegitu aja gitu, dan memang Tuhan izinkan memang itu terjadi, dan pada akhirnya ketika sudah mulai ada permasalahan itu, mulailah mencari Tuhan, dan baiknya Tuhan itu, Tuhan tetap menerima kita, walaupun kita sudah jauh-jauh hari, mungkin di banyak waktu atau usia kita yang sudah berlalu, yang kita sia-siakan tanpa penyerahan kepada Tuhan, ataupun tanpa bekerja kepada Tuhan, kita menyesali. Namun ketika pun pada saat ini penyesalan kita ada, Tuhan masih berbaik hati kepada kita. Nah, pada saat ini mungkin teman-teman, saudara-saudara semua pasti banyak pertanyaan ataupun mungkin keterangan tambahan yang akan ditambahkan. Boleh menyampaikannya lewat chat room ataupun langsung raise hand untuk bisa menyampaikan pertanyaan ataupun sekaligus keterangan tambahan. Waktu ini kita persilahkan. Baik, saya mungkin ingin membuka pikiran kita. Ada yang tahu nggak di mana itu Niniwe? Ada yang tahu nggak di mana itu Yafo dengan Tarsis? Kalau kita buka peta Alkitab, Niniwe itu ada di sebelah kanan. Saya coba cari-cari. Ini ada satu
apa ya? Yang kalau kita lihat peta Alkitab agak suatu keanehan. Kenapa Niniwe itu ada di atas kota Asiria, sementara dia berangkat dari Yafo, itu ada di dekat kota Aram. Dia lari ke Mediterania, Laut Mediterania untuk pergi ke Tarsis. Lihat, agak sedikit aneh. Kenapa saya bilang aneh? Niniwe itu bukan kota di pinggir pantai. Ya. Bukan kota di pinggir pantai. Nah, pada waktu Yunus masuk ke dalam perut ikan, dia dimuntahkan. Saya belum bisa dapat gambaran apakah dia dimuntahkannya ini di kota Niniwe atau di tempat lain. Karena saya belum tahu di sini, di dalam agak sedikit saya juga bingung, di dalam perut ikan terus dia dimuntahkan. Karena banyak pelajaran yang kita dapatkan, begitu dia dimuntahkan, dia berkhotbah kepada kota itu. Dengar-dengarnya dia dimuntahkan di kota Niniwe. Sementara Niniwe itu bukan di pinggir pantai. Ikan, ya setahu saya, ikan itu dia punya medianya itu laut atau air. Sementara Niniwe ini berada di tengah-tengah dataran. Nah, ini masih belum mungkin ada penjelasan-penjelasan yang bisa memberikan tanggapan atau pemahaman supaya kita lebih jelas terkait dengan kota-kota ini. Karena jangan sampai salah bahwa Niniwe itu bukan kota di pinggir pantai. Tapi yang di pinggir pantai itu Yafo, dan dia lari ke Tarsus ke arah sebelah kiri kalau kita lihat dari peta. Nah, ini ada nggak yang bisa memberikan pemahaman terkait kota-kota ini? Mungkin dari calon pendeta atau dari pendeta Sembiring terkait dengan ini, supaya kita bisa lebih paham lagi cerita ini dan bisa memahaminya lebih jauh. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan Pak Turangan. Sebelum mungkin ke pendeta, boleh mungkin dari saudara-saudara sekalian yang bisa. Teti, coba kita baca Yunus 3 ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Mungkin artinya gimana ya, kalau secara ya kalau kita baca ayat itu mungkin dari Yunus dimuntahkan sampai ke kota itu mungkin sehari. Memang benar kalau sehari jauhnya dia pasti nggak di pinggir pantai. Ya. Sedangkan kota Niniwe itu katanya kalau dikelilingi tadi berapa hari katanya? 3 hari. Jadi mungkin ayat itu mungkin sedikit ada bisa menguatkan statement dari Pak Turangan berdasarkan peta ya. Karena kita nggak pernah juga ke Niniwe. Berdasarkan peta sehari, mungkin sehari perjalanan setelah Yunus dimuntahkan, dia sehari berjalan, akhirnya sampailah dia ke kota Niniwe dan berkhotbah. Kan situ, dan memberitakan bahwa 40 hari lagi, itu ya ayatnya selanjutnya ya, diberikan kepada kota itu untuk apa? Bertobat ya, kalau nggak salah ya. Mungkin itu tambahan ya secara ini Alkitab, mungkin ada referensi yang lain yang bisa menjawab pertanyaan Pak Turangan. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Pak Kapurba. Mungkin bisa membantu ya Pak Turangan. Namun setelah itu mungkin ada yang masih boleh menambahkan setelah jawaban dari Pak Kapurba. Kita persilahkan. Baik, saya tambahin sedikit. Memang saya pun juga kalau soal sejarah kurang paham. Tapi yang saya tahu Ninive itu ya termasuk salah satu di kota Irak. Dan memang pantai pasti sama seperti yang sampaikan Saudara Purba tadi di Yunus 3 ayat 4 itu jelas dikatakan sehari perjalanan. Kalau sehari perjalanan kita hitung-hitung orang berjalan itu sehari bisa mencapai mungkin ya 60 kilo atau 50 kilo. Artinya memang jauh dari pantai, tapi mereka dia sudah berjalan seharian. Nah itu. Nah memang kalau kita lihat kota Irak ya masih jauh dari pantai, lebih kepada ke gurun kan. Tapi ya persis dananya memang karena nggak tahu sana ya nggak pernah juga pas membaca mengenai bagaimana sejarah lihat peta. Tapi saya sebenarnya lebih tertarik sebenarnya mengenai pertobatan Ninive ya. Bagaimana kulihat orang, nah ini sering terjadi pada hidup kita. Sebenarnya sebagai pertanyaan saya juga mungkin, selain saya berikan sedikit tadi mungkin penjelasan untuk Pak Turangan, saya juga ingin bertanya sekali berjangan dua kali. Ini yang sering. Kalau kita lihat dari cerita Yunus ini di ayat 4 bagaimana di sini dikatakan tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus lalu marahlah ia. Jadi ketika orang bertobat ternyata kita sulit menerima. Makanya tidak heran ini mohon maaf kita sebagai umat Tuhan mungkin saya juga gitu loh, mungkin saya juga dan saya pasti mungkin bagian itu. Ketika kita lihat orang bersalah, contoh, ini ada melakukan kesalahan, contoh, atau minum kopi, atau minum teh, minum minuman-minuman yang ya mungkin menurut kita haram lah, atau mungkin dia harusnya ibadah hari Sabat pergi ke pesta atau segala macam, kita masih menjustis, walaupun sudah setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun. Sementara orangnya sama dengan kota Raja Ninive ini sudah bertobat, sudah berpuasa, sudah minta ampun kepada Tuhan. Tapi kita sulit menerima pengampunan yang diberikan Tuhan. Karena kan kita mengatakan nggak layak dia diampuni. Nah ini yang terjadi di Yunus. Mengapa Yunus kesal? Mengapa marah? Karena Tuhan tidak jadi menghukum kota Ninive ya, nggak jadi. Sehingga Yunus kesal. Makanya kita tidak heran juga gitu sering menghukum umat Tuhan, mengatakan, oh dia dulu pernah. Contoh, diangkatlah seseorang umpamanya menjadi pemimpin atau pengurus, oh nggak pantas dia dulu seperti ini. Dia dulu melakukan kejahatan seperti ini. Oh dia dulu pernah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya sehingga dia tidak pantas. Sementara dia sudah bertobat kepada Tuhan, sudah menangis, bahkan mungkin sudah berpuasa, sudah bergumul. Dan dia sudah diampuni Tuhan, tapi kita sulit menerima pengampunan dari Tuhan. Ini yang sering kulihat terjadi kepada diri kita. Bagaimana sulitnya kita mengampuni orang. Sementara Tuhan begitu mudah dan gampang mengampuni orang gitu. Bukan satu orang lagi, satu kota. Kalau kita salah itu berapa 200-an ribu orang ya yang diampuni gitu. Jadi ini pelajaran buat kita sebenarnya yang perlu saya tekankan adalah kita garis bawahi. Janganlah kita mengingat keburukan orang seperti khotbah hari Sabat lalu, seperti lalat hanya melihat keburukan-keburukan dari saudara kita. Kita berjuang untuk menarik orang jadi Advent. Masuk kita, begitu sudah masuk bergabung kita sedikit ada senggolan, langsung kita cari keburukannya. Seperti lalat tadi. Nah begitu dia sudah keluar dari Advent merasa tersinggung, kita datang lagi berjuang melawat. Nah, jadi gimana gitu loh. Jadi ini jadi pertanyaan saya sebenarnya. Apakah kita seperti Yunus ini mudah kesal melihat kesalahan orang lain? Ini pertanyaan saya. Terima kasih. Maaf terlalu panjang ya Pak. Baik. Jadi ini sekarang jadi pertanyaan dalam pertanyaan gitu ya Bang ya. Karena tadi pertanyaan Pak Turangan belum terjawab. Tapi mungkin yang boleh lah mungkin masih ada yang masih mau menambahkan.
dan sekaligus juga sekaligus menjawab juga nanti pertanyaan dari Bang Bena Baban tadi. Mungkin ada yang mau menambahkan? Atau mungkin langsung ke Pak Pendeta aja? Karena sedikit saya tambahkan sehubungan dengan apa yang dipertanyakan Pak Turangan. Memang demikian kalau kita lihat di peta, tetapi mungkin kita juga tidak benar-benar ahli ya untuk melihat peta itu sendiri. Bentuknya ini kan ini di landscape, mungkin dia bagaimana bentuknya persisnya juga kita tidak tahu. Tetapi memang jujur kitab Yunus ini tidak menampilkan secara detail mungkin hal-hal yang dianggap bukan menjadi satu pesan ya, bukan menjadi satu pesan dari pekabaran Yunus sendiri, karena memang kalau kita menelaah ya, mengkajinya, sudah barang pasti, yang pasti Yunus ada di perut ikan, berarti dalam lautan ya. Dalam lautan ketika Yunus dimuntahkan, ya tentu dia dimuntahkan ke tepian ya, tidak mungkin di tengah laut kan gitu. Di tepian mana ya itu yang tidak tersurat ya, dan kita tidak mengetahuinya di tepian mana. Ya mungkin kemungkinan dia di tepian masih di sekitaran wilayah Israel boleh saja. Tetapi kalau kita berpikir secara secara logika, kita tahu Yunus itu berapa malam di perut ikan, ya 2 atau 3 malam. Nah, dan tentu di dalam perut ikan itu oleh pemeliharaan Tuhan sajalah dia dapat bertahan, ya oleh pemeliharaan Tuhan. Dia tentu ya mungkin dalam keadaan lemah, dia tidak makan, minum juga tidak, ya tidak mungkin dia meminum sesuatu air yang ada di perut ikan itu, ya itu tidak mungkin. Dia tidak minum selama 3 hari. Jadi ketika dia dimuntahkan itu, saya yakin tidak langsung 1 jam berikutnya Tuhan langsung kasih perintah untuk pergi ke Niniwe. Kita nggak tahu berapa hari dia harus pemulihan, berapa hari dia harus benar-benar ya memang dalam perut ikan itu jika dia sudah menyesali dan sudah mengakui, tetapi mungkin masih ada waktu bagi dia untuk recovering ya, pemulihan ya. Ya kita nggak tahu apakah 1 atau 2 hari, boleh saja lebih ya, baru Yunus kembali mendapatkan mandat ya, amanat kembali dari Tuhan. Pergilah ke kota Niniwe, dan dia melakukannya. Jadi memang nggak dicatat berapa lama perjalanannya. Memang bisa aja 2 hari perjalanannya atau 3 hari perjalanannya ya. Mungkin di pasal 3 tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Purba. Ya mungkin setelah Yunus ya tiba di Niniwe, mulailah mungkin di situ sehari perjalanan ya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota. Jadi ini mulai masuk ke kota sehari perjalanan. Nah, bukan dari tempat pertama sekali dia dimuntahkan oleh ikan ya. Boleh saja. Jadi intinya kita tidak mendapatkan persis ya. Atau mungkin Pak Turangan sudah dapat sebenarnya jawabannya. Oke, terima kasih, itu yang boleh saya tambahkan. Boleh saya angkat tangan ya? Boleh Pak. Silakan. Ini adalah salah satu fenomena bagi kita yang mencari kebenaran. Kadang-kadang kita terpancing untuk memakai ilmu manusia kita yang namanya sains. Ingat saudaraku, sebenarnya di dalam Alkitab ini yang ditulis pada zaman dulu, barangkali pun yang menulis ini kurang akurat di dalam hal hari, di dalam hal bagaimana orang itu bernapas di dalam perut ikan,
Nah, kalau kita ikuti ini, saya baru dapat pengalaman malam Sabat yang lalu ketika kami di kampung, oleh karena ada di situ pesta adat untuk mengawinkan anak daripada adik saya. Ya, saya terpaksa ke sana karena saya yang tertua dan saya di sana. Dan pada saat itu terjadi satu kenyataan sains yang saya alami ada hubungannya dengan Yunus ini. Pada waktu malam itu ada yang nyanyi, adik saya, abangnya yang mengawinkan ini, adik saya nomor 3 ini. Dia nyanyi karena dia begitu terharu, tiba-tiba dia terjerembab dari tempatnya berdiri itu. Lebih kurang 3 menit di sana dikerumuni orang, dibawa sampai ke mobil, dari mobil ke rumah dia lebih kurang 5 menit lah jaraknya dari mulai terjerembab sampai ke rumah. Saya sendiri ambil senter, kemudian saya lihat vital sign-nya, matanya yang sebelah kiri sudah terbelalak, dia punya pupilnya itu membesar. Artinya bahwa dia sudah kekurangan oksigen lebih daripada 5 menit. Dan saya buka mata yang sebelah lagi, dan kedua-duanya memang sudah dilated, full dilated, artinya tanda kematian. Saya lihat napasnya tidak ada, kemudian saya dengar jantungnya juga habis, tidak terasa apa-apa, baru saya perintahkan bawa ke rumah sakit supaya ditentukan dokter bagaimana kondisi kesehatannya. Walaupun saya sudah yakin betul bahwa ini sudah meninggal. Jadi saudaraku, kubandingkan dengan Yunus ini, 3 hari 3 malam di perut ikan, belum ada satu sains apapun yang ada sekarang ini yang mengatakan bahwa orang ini masih mungkin hidup. Dia hanya yang bisa membuat hidup adalah misteri. Ya, misteri ini adalah bagian utama daripada agama. Kita tidak semua bisa logikakan ini, agama ini menjadi logis seperti yang dikatakan oleh sains. Banyak orang-orang sains yang belajar agama kemudian murtad oleh karena dia tidak percaya kepada cerita-cerita Alkitab. Ini adalah kelemahan kita, saudara, yang ketika kita menerima iman kita itu adalah misteri sebenarnya. Iman itu misteri. Iman itu bukan bukti. Nah, jadi kalau kita sudah bisa menerima misteri cerita Alkitab ini, kita tidak usah terlalu serius bagaimana perjalanan dari tepi pantai Lautan Tengah ke Nineve. Nineve itu lebih kurang di atas Babylon. Kalau menurut perjalanan orang 30 km satu hari itu jalan kaki memang bisa. Tetapi kalau naik unta barangkali 60 km. Kalau jaraknya lihat skala di peta ini tidak kurang daripada 100 lebih kilometer ke sana. Jadi logika kedua sudah diapakan lagi, dibantah lagi oleh keadaan ini. Jadi pesan saya begini, saya lebih cenderung menanggapi apa yang dikatakan oleh Bapak Siombing tadi, Panababan, bahwa apa yang diajarkan Tuhan di sini, bagaimana supaya kita ini jangan cemburu ataupun jangan kecewa melihat orang lain. Yang diramalkan Yunus tadinya tidak bisa bertobat, makanya dia pergi ke Tarsus atau ke Spanyol, di Lautan Tengah itu. Tetapi ketika dia kembali, sudah itu berkhotbah di Nineve, ternyata orang itu bisa, kecewa dia. Dan Tuhan pun ternyata tidak membantu dia mempertahankan pendapatnya tadi. Nah, ini kesombongan pada Yunus. Jadi bagi saya lebih cenderung mengatakan, terimalah kenyataan ini sebagai pengajaran bahwa jangan kita cemburu kepada orang lain yang bertobat. Karena Tuhan memang Maha Pengasih di luar dugaan kita sebagai manusia. Saya kira itu aja tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk keterangan yang tambahan yang sudah diberikan. Mungkin jawaban pertanyaan Bang Bena Baban juga tadi udah dijawab ya, Bang. Atau mungkin Pak Turangan sendiri sebenarnya mungkin ada jawaban tersendiri, Bang. Boleh dikasih tahu ke kita lah. Sepertinya sudah ada jawaban, tapi mencoba untuk menggali dari kita gitu. Jadi supaya kita dapat, boleh mungkin, Bang? Saya bukannya ada jawaban, saya cuma
mau merubah mindset kita yang selama ini mungkin kalau mendengar cerita Yunus nggak kebaca itu ayat Yunus 3 yang tadi dibaca oleh Bang Kores. Nggak kebaca. Tahu-taunya dimuntahkan lalu berkhotbah. Nah, terkadang kita banyak miss hal-hal kecil di dalam Alkitab. Ini saya sengaja angkat ini, saya juga ingin supaya dalam mempelajari Alkitab, hal-hal kecil seperti ini, mari kita lebih detail, lebih perhatian. Jangan karena sudah sering kita mendengar, jadi kita udah seringnya itu cerita Yunus begini kita udah tahu, tetapi ada detail-detailnya. Nah, kenapa dia harus dimuntahkan di pulau itu? Saya yakin ada pesan Tuhan. Nah, saya juga masih menggali, masih mempelajari kenapa dia tidak langsung Tuhan antarkan dia langsung ke kota Niniwe. Nah, itu mungkin kita harus gali lagi. Ada maksud Tuhan. Jadi saya mau angkat adalah mari kita memperhatikan dalam belajar Alkitab detail-detail kecil, jangan karena sudah sering. Mungkin kita tadi dengar Yunus, udah sering saya dengar, udah cuek, acuh. Udah dengar, udah tahu dia dimakan di 3 hari di dalam perut ikan begini kita udah tahu. Tetapi begitu ada hal kecil begini, saya melihat tadi kita semua langsung buka Alkitab dan baca-baca. Saya senang itu terjadi. Dan kalaupun itu sering terjadi di dalam belajar kita Alkitab, jadi artinya udah terlalu sering saya dengar ceritanya ini, jadi ini itu yang saya mau angkat. Jadi bukan hal yang ini tidak ada yang baru di Alkitab, cuma mungkin ada detail-detail kecil yang kita tidak kurang perhatian. Mari kita lebih memperhatikan hal-hal itu. Mungkin itu yang mau saya angkat dalam pertanyaan saya tadi. Mohon maaf kalau saya salah. Terima kasih. Baik, saya sangat setuju dengan Bang Turangan, karena menurut saya seperti itu juga. Jadi memang kita harus detail benar seperti yang Bang ini bilang tadi, bahwa memang ketika mendengar ceritanya Yunus itu langsung kepikir, oh iya, dia melawan Tuhan, terus karena melawan ditelan ikan, habis ditelan ikan, dia berdoa di dalam, dan habis itu dimuntahkan, dan habis itu langsung berkhotbah. Udah selesai. Jadi kita nggak yang ayat-ayat seperti itu tadi juga kita tidak begitu mendetail kita ini. Padahal hal-hal kecil seperti itu juga sebenarnya menunjukkan kuasa Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja atas kejadian itu. Mungkin sepertinya ada raise hand ini dari Pak Kapurba lagi, mau menambahkan? Iya, saya mau sedikit tambahkan bahwa sebenarnya kalau kita baca kitab Yunus ini memang ya poinnya seperti yang dikatakan Pak Nangari. Tapi kalau kita baca sebenarnya ayat yang pertama itu, ya, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Sebenarnya ada banyak poin juga yang bisa kita ambil dari ayat-ayat itu. Yang pertama, teman-teman Yunus yang di kapal itu ya bukan orang Ibrani, kebanyakan ada Yunus orang Ibrani. Dan yang kedua, teman-temannya itu juga sepertinya mengenal Tuhan. Tetapi ada tapinya juga. Kalau Anda baca di ayat selanjutnya, mereka jadi lebih percaya kepada Tuhan ketika ada angin itu. Nah, kalau Anda baca juga di ayat selanjutnya, ayat terakhir, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikarkan najar. Nah, jadi apa juga poin dari Yunus ketika dia mengingkar dari jalan yang diberikan Tuhan. Ada banyak orang yang menjadi lebih, yang tadi mungkin hanya sekedar mengenal Tuhan, jadi lebih mengenal Tuhan. Ini contohnya orang yang sekapal dengan dia. Dan yang mungkin yang menjadi tujuan utamanya itu adalah orang Niniwe. Yang kedua, saya mau ini kan sebenarnya doa ucapan syukur Yunus. Coba kita baca doa ucapan syukur Yunus. Saya ketika membaca ini, saya teringat kepada Mazmur pasal 51. Coba nanti kita baca bisa Mazmur pasal 51. Itu adalah doa atau ucapan Daud ketika dia sudah dinasihati oleh Nabi Nathan ya, Nathan siapa? Iya,
nabi itu bahwa dia sudah mengambil Uria. Jadi doanya ini saya lihat hampir sama gitu, hampir sama. Ada penyerahan diri, ada meminta pengampunan dari Tuhan. Ya, nanti kita baca bisa di Mazmur pasal 51. Jadi memang Alkitab, banyak ayat di Alkitab yang bisa mengingatkan kita bahwa ketika kita jatuh, ya, tangan Tuhan sangat dekat sebenarnya. Kadang kita yang tidak mau menyambut pengampunan itu, sama seperti Yunus, sama seperti Daud. Ya, Tuhan ampuni, Tuhan maafkan dosa-dosa. Jadi itu juga bisa menjadi penguat bagi kita ketika kita berbuat dosa. Ya, Tuhan pasti mengampuni kita ketika kita mengaku. Jadi intensinya mengaku. Yunus pun mengaku di sini. Jadi Daud pun dia mengaku kesalahannya itu gitu. Jadi Tuhan akhirnya memberi pengampunan. Tapi dengan rendah hati, dengan sangat-sangat seperti Daud mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak ada apa-apa lagi ketika bila tangan Tuhan tidak mengangkatnya dari lumpur dosa. Mungkin itu hanya tambahan sedikit. Terima kasih, Teddy. Baik, terima kasih kepada Pak Kapurba. Jadi kayak sejalan tadi dengan pertanyaan Bang Bena Baban itu ya. Jadi kenapa kita selalu memperhatikan perbuatan-perbuatan salah orang gitu. Jadi kesalahan-kesalahan orang itu kita selalu perhatikan yang membuat kita sebenarnya menjadi susah sendiri. Jadi dengan yang dikatakan Pak Kapurba tadi, dengan kerendahan hati, kalau kita sudah menjadi orang yang rendah hati, saya pikir kita nggak akan melakukan hal yang dikatakan Pak Nababan tadi lagi, kita akan memperhatikan lagi kejelekan orang gitu. Jadi kalau kita sudah semakin mengenal Tuhan, maka kita lebih cenderung melihat kekurangan-kekurangan kita yang harus kita perbaiki dibandingkan kita memperhatikan kelemahan-kelemahan orang lain gitu. Jadi saya percaya kita semua juga pernah mengalami itu semuanya. Semakin kita membenci orang lain, semakin kita susah. Tapi semakin kita tidak melihat kesalahan-kesalahan orang lain, hati kita semakin damai. Nah, yang mana mau kita pilih? Kita mau berdamai kita mau merasakan hidup kita damai, atau kita susah melihat orang senang yang akhirnya membuat kita sendiri yang menjadi susah. Jadi inilah yang mungkin karena waktu kita yang memisahkan kita, mungkin kalaupun masih ada pertanyaan-pertanyaan, boleh kita simpan untuk kita bahas ke acara kita di Rabu minggu depan. Mungkin karena saat ini malam permintaan doa, sebelum kita melanjutkan ke acara permohonan doa, mungkin Saudara Bastian membuat closing statement aja, biar kita tutup. Saudara Bastian Pandiangan. Baiklah. Ya, Kak. Closing statement pada malam ini yang akan saya sampaikan yaitu ketika kita sudah mendapat suatu tugas yang diberikan Tuhan, baiklah kita mengerjakannya dengan setulus hati. Seperti ada firman Tuhan yang mengatakan, apa yang akan kita kerjakan, baiklah kita melakukannya untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Karena ketika kita tidak melakukan tugas kita, apa yang diperintahkan Tuhan, hidup kita bakal kacau. Hidup kita bakal tidak tenang, apalagi hati kita. Karena kita telah menyimpang dari perintah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bila kiranya kita selalu berpegang pada firman Tuhan, sehingga kita tetap setia dan kita tetap dapat melakukan pekerjaan kita dengan baik bersama-sama. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Biarlah kita semuanya tetap berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Karena pada malam ini adalah permintaan doa. Mungkin ada topik-topik doa yang boleh disampaikan, yang bisa kita bawakan doa pada malam hari ini.
Boleh disampaikan langsung? Mungkin satu Teti, nanti tolong didoakan orang tua kami, Bapak yang ya agak terganggu kesehatannya sedikit. Ya, Bapak R. Purba. Ya. Bapak R. Purba ya? Bapak R. Purba yang kurang sehat gitu ya Bang ya? Oke, mungkin ada selanjutnya Pak Beman, keluarga Bemanulang mungkin ya? Yang terpapar COVID-19. Masih adakah? Tetap kita bawa dalam doa Ibu Pandia. Ibu Malam Pandia. Baik, mungkin kalau masih ada boleh disampaikan melalui chat juga boleh. Mungkin boleh kami meminta kesediaan Ibu Pendeta sendiri ya Bu, untuk bawakan kita dalam doa permohonan malam ini. Tidak ada lagi? Hanya yang sakit tadi ya? Baik. Dan pembicara juga ya. Mungkin itu aja Bu. Yang mungkin itu aja yang mau didoakan topik-topiknya, pembicara kita pada malam hari ini, dan firman Tuhan juga yang telah disampaikan, biarlah kiranya bisa kita terima, dan kita juga berdoa kepada saudara-saudari kita yang dalam keadaan kurang sehat pada saat ini, yaitu Bapak R. Purba, orang tua dari Bapak K. Purba, yang pada saat ini lagi keadaan kurang sehat, dan keluarga Bemanulang yang terpapar COVID-19. Teti, mungkin anak-anak SMP sedang ujian kayaknya ya. SD SMP ya, ujian. Mungkin anak SMP ya? Iya, soalnya si Arta lagi ujian sih. Oke, ujian akhir. Sudah ini tadi Bu? Sudah. Baik, mungkin boleh kita memulai, dan sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi dari Logusion nomor 520. Kita bersatu di dalam doa. Ya Yesus, Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pencipta, penebus, dan imam besar kami
kami datang di bawah kaki-Mu pada malam hari ini. Berterima kasih untuk malam ini yang Engkau berikan kepada kami. Walaupun melalui Zoom meeting, kami dapat berkumpul bersatu hati di dalam memuji nama-Mu ya Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan mengenai Yunus yang dibawakan oleh hamba-Mu, saudara kami Pandiangan. Ya Tuhan yang penuh kasih, berkati kiranya 2 orang hamba-Mu ini yang kelak akan menjadi hamba-hamba-Mu. Berkati kiranya 2 anak muda ini ya Tuhan, di dalam iman, di dalam pertumbuhan mereka, dalam iman, kesehatan, dan juga di dalam melayani di Dr. Mansur ini selama 2 bulan ini. Berkati mereka ya Tuhan, berkati juga orang tua mereka, keluarga mereka yang tidak bersama dengan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada saat ini Engkau mengetahui bahwa anak-anak kami tingkat SD dan SMP yang sedang melakukan ujian semester. Berkati anak-anak kami ini, biarlah kiranya mengingatkan kembali kepada mereka setiap pelajaran, sehingga mereka dapat menumpahkannya di dalam kertas di mana mereka mengerjakannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa khusus buat orang tua kami, Pak R. Purba, yang dalam keadaan kurang sehat. Ya Tuhan, melalui perawatan, melalui obat-obatan yang diberikan kepada Bapak yang kami kasihi ini, berkati semuanya Tuhan, dan biarlah ini membawa kesehatan pada dia. Berikan dia sukacita sehingga akan mempercepat penyembuhannya. Berkati juga iting kami, berkati semua anak-anak yang memberkati, yang memperhatikan dan merawat orang tua kami ini. Kami juga berdoa buat keluarga Pak B. Manulang bersama dengan ibu yang sedang isolasi mandiri. Berkati ya Tuhan keluarga hamba-Mu ini, biarlah kiranya penyakit COVID akan segera berlalu daripada keluarga ini dan mereka bersukacita, itu berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Malem Pandia, tak putus-putusnya kami minta ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Sembuhkanlah kakak kami ini, sembuhkanlah ibu guru kami ini ya Tuhan. Berkatilah setiap usaha yang dia berikan, yang diberikan pada dia, sehingga dia akan pulih kembali. Kasihilah anak-anak dan suaminya. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat Pak Pendeta kami, berkati kiranya hamba-Mu ini sehingga dapat sehat dan dapat melayani seperti sedia kala. Kami berdoa ya Tuhan buat kami semua yang hadir di sini. Berkati kami satu persatu, keluarga lepas keluarga, dan berkati seluruh umat-Mu yang ada di jemaat Dr. Mansur. Ya Tuhan, di atas semuanya. Kami manusia berdosa, bibir kami, hati kami, pikiran kami cemar adanya. Ampuni kami ya Yesus, karena kami percaya darah-Mu yang suci itu mengampuni dosa-dosa kami. Kami datang di dalam ketidaksempurnaan kami, memandang hanya pada-Mu. Yesus, Juru Selamat kami, yang memberkati kami. Dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Amin. Amin. Sebagai lagu penutup, kita akan bernyanyi dari Logusio nomor 128.
Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah penebus kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas segala perlindungan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami di satu hari bekerja kami, hingga tiba pada malam hari ini Bapa. Engkau telah memberkati kami dan mempertemukan kami melalui perbaktian, biarpun melalui via Zoom Bapa, kami sangat bersyukur. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih atas santapan rohani yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah kiranya Bapa, kami dapat melaksanakan tugas kami dan kami juga dapat melakukan segala perintah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami masing-masing. Agar kiranya Bapa melalui perbuatan dan tindakan kami, kiranya orang-orang di sekitar kami dapat lebih mengenal Engkau dan dapat kembali berada di jalan kebenaran. Ya Tuhan, pada saat ini kami memohon biarlah kiranya Bapa Engkau berkati kami satu persatu, lepas keluarga. Biarlah kiranya Bapa kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami tidak hanya sampai di sini. Agar kiranya kami dapat bangun esok pagi Bapa dan kami dapat melanjutkan aktivitas kami dengan baik. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami akan mengakhiri perbaktian kami. Kau lindungi kami Bapa. Pada malam hari ini kami akan beristirahat, Kau berkati kami. Jauhkan segala mimpi buruk yang dapat mengganggu ketenangan tidur kami. Agar kiranya kami dapat beristirahat dengan tenang dan seluruh kekuatan kami dapat pulih untuk melanjutkan aktivitas kami pada esok hari. Ya Tuhan, kami manusia yang tidak pernah luput akan dosa. Biarlah kiranya Bapa Kau hapuskan dosa yang telah kami perbuat pada sehari ini, pada hari yang lalu, dan pada malam ini juga Bapa. Biarlah kiranya Kau hapuskan itu, agar tidak menjadi penghalang atas permohonan dan berkat yang telah Kau sediakan bagi kami masing-masing. Ya Tuhan, kami hanya berharap padamu, dengarkanlah doa kami ini Bapa, dan jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami sampaikan doa ini dalam nama-Mu, Yesus Kristus penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai disinilah acara kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di Rabu minggu depan dan juga di acara Vesper kita Jumat malam. Terima kasih kita ucapkan kepada pendeta hari depan kita, Sebastian Pandiangan, yang telah menyampaikan firman Tuhan yang boleh membangun kerohanian kita pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh saudara-saudari jemaat Anna Maria Leo KBC dan seluruh partisipan pada malam hari ini yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara Rabu malam kita ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai kita semua. Pada saat ini, acara ini kita sampaikan selanjutnya kepada Pak H. Hasibuan.